mengawasi seluruh tahapan pemilu. Diantaranya pertama adalah proses pengawasannya, mengawasi perencanaan dan juga pelaksanaan pemilu atau pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat demokrasi atau sahabat Bawaslu, berjumpa lagi pada episode hari ini di Ngadem, Ngaji Demokrasi. Podcast santai tapi berbobot yang akan mengajak kita semua memahami demokrasi dengan cara yang lebih ringan, reflektif, dan tentunya penuh makna. Di podcast hari ini, kita tidak hanya bicara soal aturan dan prosedur, tapi juga menggali nilai-nilai etika dan praktik demokrasi yang terjadi di sekitar kita. Khususnya di tingkat lokal yang seringkali justru paling dekat dengan kehidupan kita. Dan pada episode hari ini kita punya tamu kehormatan, yaitu Bapak Ferry Purnawan, selaku anggota Bawaslu Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum Pak, apa kabar hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Oke, Pak Ferry. Kita ada pertanyaan pertama nih. Mungkin masyarakat belum tahu apa sih Bawaslu itu, Pak? Oke. Ini sering salah melafalkan di tengah-tengah masyarakat. Ada yang menyampaikan Bawaslu itu menyebutkan bukan Bawaslu. Ada Banwaslu gitu. Ya. Banwaslu, padahal Bawaslu next. Jadi masyarakat semua, jadi Bawaslu itu kepanjangan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bawaslu adalah lembaga yang bertugas mengawasi jalannya proses pemilu, ya, agar berlangsung jujur, adil, berintegritas, ya, dan juga luber. Langsung, umum, bebas, dan Rahasia. Begitu. Jadi masyarakat harus tahunya Bawaslu, bukan Banwaslu. Ya, sering salah melafalkan. Banwaslu, harusnya Bawaslu. Gitu. Soalnya kan dulu kan Panwaslu ya Pak ya? Ada Panwaslu sebelum Bawaslu itu menjadi tetap ya. Dulu kan masih ad hoc. Nah, momennya per 5 tahun sekali dibentuk, lalu selesai pemilu bubar. Jadi kawan-kawan harus tahu nih Bawaslu. Nah sebenarnya Bawaslu itu tugasnya hanya pengawasan atau bagaimana ya Pak? Oke, peran Bawaslu sangat strategis di dalam demokrasi ya. Pertama adalah menjaga keadilan dan kejujuran dalam pemilu. Lalu menjamin pemilu yang jujur ya dan adil. Jurdil lagi. Ya, jadi pemilu yang jurdil. Ya. Sebagai pengawas yang independen, lalu Bawaslu itu seperti apa kan itu ya perannya. Jadi agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses pemilu. Selanjutnya bahwa peran Bawaslu itu adalah melindungi hak pilih masyarakat. Tahapan ya, demi tahapan, mulai dari pendataan PDPB dan sebagainya, nanti penetapan siapa saja yang bisa memilih ya, Bawaslu menjamin haknya. Ya. Ada yang usianya sudah mencukupi ya, lalu ada orang yang juga sudah meninggal dunia masih tercatat. Nah itu Bawaslu memastikan bahwa data itu benar ya, dan Bawaslu tadi melindungi hak pilih masyarakat. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan masyarakat, ya, atau meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Nah, itu peran Bawaslu, seperti itu. Berarti Bawaslu benar-benar mengawal ya Pak, hak pilih masyarakat ya Pak ya? Ya, karena Bawaslu itu perannya kan sebagai wasit, ya, wasit dalam proses pemilu. Jadi memastikan seluruh proses tahapan pemilu berjalan sesuai aturan, transparan,
dan bebas dari kecurangan. Bebas dari kecurangan. Jadi kalau misalnya masyarakat merasa wah ada kecurangan, bisa lapor ke bisa Bawaslu lapor ya. ke Bawaslu. Nah, kan yang menarik ini Bawaslu itu sampai tingkat daerah itu ada ya Pak. Ya. Bahkan kalau misalnya untuk Eto kan sampai TPS. Ya. Nah, kalau untuk Bawaslu tuh di tingkat daerah, kabupaten kota terutama nih Pak. Ya. Nah, itu peran yang strategis yang bisa menjaga hak pilih itu bagaimana Pak? Oke. Jadi mengapa pengawas pemilu itu penting sampai pada tingkat lokal, sampai ke daerah, sampai ke tadi sebutkan TPS. Sekarang saya di Bawaslu Kabupaten Tangerang, di bawahnya ada Panwascam, pengawas pemilu tingkat kecamatan, lalu ada pengawas pemilu tingkat desa, dan juga ada pengawas di tingkat TPS. Nah, karena demokrasi itu dimulainya dari bawah, Ya, betul. dari bawah. Sekarang saja di luar pemilu, ya ini pemilihan kepala desa, kan itu udah mulai ada pemilihan juga tuh, belajar dari situ. Lalu tingkat kabupaten kota ada pemilihan. Yang terjadi adalah bagaimana pemilu itu berjalan dengan baik, sesuai dengan aturan, tentu bukan pada tingkatan kabupaten saja, tetapi kita ingin memastikan sampai di TPS itu semua berjalan dengan baik, dengan lancar. Pada proses misalkan pemungutan suara sampai dengan penghitungan, tentu yang lebih banyak andil mengawasi adalah tingkat TPS, dibantu oleh teman-teman di tingkat desa atau kelurahan dan juga kecamatan. Itu yang secara langsung tuh ujung tombak dari keberhasilan pemilu, pengawasannya dilakukan oleh dari TPS, pengawas TPS, seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya itu kan fungsi dari Bawaslu sendiri sampai tingkat daerah. Nah, kita bicara pada saat pemilu atau pilkadanya nih Pak. Nah, misalnya ada pelanggaran nih yang ditemui atau diadukan oleh masyarakat. Yeah. Nah, Bawaslu tuh ya bagaimana sih Pak kalau ada pelanggaran, entah itu ditemui sendiri oleh Bawaslu atau ada aduan dari masyarakat terkait ada pelanggaran tersebut Pak? Karena Bawaslu itu lembaga yang dibentuknya oleh undang-undang sehingga punya aturan yang kita sebut dengan tugasnya. Di Bawaslu itu memiliki tugas utama untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu. Di antaranya pertama adalah proses pengawasannya, mengawasi perencanaan dan juga pelaksanaan pemilu atau pilkada. Seperti yang ditanyakan tadi juga menindaklanjuti pelanggaran. Itu kan pelanggaran itu bisa ada temuan, temuan oleh pengawas pemilu berarti kan, baik di provinsi, di kabupaten kota, lalu di kecamatan atau ke desa dan juga TPS itu bisa mereka melalui hasil pengawasan ternyata ada temuan pelanggaran atau juga laporan dari masyarakat. Nah, tugasnya Bawaslu yang diantaranya adalah menindaklanjuti laporan pelanggaran. Menindaklanjuti pelanggaran, baik itu temuan maupun laporan masyarakat. Lalu mencegah. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Kalau tadi sudah terjadi, bagaimana? Karena Bawaslu adalah melakukan preventif, jangan sampai terjadi kecurangan-kecurangan sehingga banyak kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, kepada instansi agar agar pemilu atau pilkada itu berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu tugasnya juga Bawaslu adalah mengawasi netralitas ASN, TNI dan Polri. Nah itu juga bagian dari tugas Bawaslu. Bagaimana meminimalisir terjadi pelanggaran-pelanggaran yang itu dilakukan oleh ASN misalkan, oleh TNI atau Polri. Nah maka Bawaslu punya tugas tuh mengawasi netralitas ASN, TNI dan Polri. Lalu mengawasi
juga pelaksanaan kampanye. Nah, ini yang sering terjadi pelanggaran-pelanggaran adalah di pelaksanaan kampanye. Misalkan jadwal yang tidak sesuai, lalu banyak peserta di bawah umur, ya, lalu terjadi money politik dan sebagainya. Selain itu juga mengawasi logistik, bagaimana jumlah, ya, spesifikasinya, lalu tepat waktunya, itu diawasi itu di logistik. Agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hingga sampai penghitungan suara itu di akhir penghitungan suara. Selanjutnya tugasnya juga Bawaslu adalah melakukan pengawasan partisipatif, ya, melibatkan masyarakat, ya, stakeholder, kadang dengan mahasiswa, ya, dengan siswa yang disebut dengan pemilih pemula, gitu ya, atau komunitas-komunitas yang lainnya. Itu diajak bekerja sama dengan Bawaslu, bersama-sama mengawasi. Sebagaimana tagline-nya Bawaslu itu, ya, bersama rakyat awas pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Seperti itu. Oke, saya menarik apa yang tadi Bapak Ferry sampaikan bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, kita tahu nih Pak, masyarakat ini cenderung apatis. Apalagi pada saat pemilu ini udah mau mulai, mereka pasti cenderung memikirkan, sudah ada nih yang menang, atau nanti juga banyak kecurangan. Nah, bagaimana nih Pak Bawaslu mengubah persepsi masyarakat? Karena kan kita tahu kalau pemilu itu pestanya rakyat, ya, untuk menentukan siapa sih pemimpinnya. Betul. Ya. Oke. Ini yang bagaimana Bawaslu meningkatkan partisipasi masyarakat, ya, dalam proses pengawasan. Seperti tadi yang disampaikan di awal, Bawaslu bersama dengan komunitas-komunitas, ya, bersama dengan mahasiswa, dengan pemilih pemula, ya, dengan tokoh-tokoh agama, dengan melakukan sosialisasi, ya, sosialisasi bagaimana misalkan dengan para tokoh masyarakat, dengan kiai, bahwa money politik itu adalah perbuatan yang melanggar hukum, ya, yang menyogok dan disogok itu sama-sama pidana, gitu ya. Lalu dengan pemilih pemula, bagaimana Gen Z itu semangatnya, bagaimana dia meningkatkan partisipasi masyarakat itu, pasti Gen Z punya cara, ya, baik di sosial media, ya, lalu dengan cara-cara dia membuat aplikasi-aplikasi yang di situ peran masyarakat timbul gairah untuk mengawasi bersama-sama dengan Bawaslu. Lalu ada juga edukasi publik, ya. Bawaslu ini sering melakukan kegiatan-kegiatan yang mengedukasi masyarakat, ya. Biasanya dengan cara lari pagi santai, ya, pameran, gitu ya. Lalu kegiatan-kegiatan di masyarakat yang di sana hadir Bawaslu ingin mengedukasi bahwa pemilu harus berjalan dengan jurdil, luber, tidak ada intimidasi, bahwa inilah yang menjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu sehingga pemilu berjalan dengan baik. Nah, masyarakat harus dikasih tahu, karena selama ini terjadi pelanggaran-pelanggaran itu karena ketidaktahuan masyarakat bahwa itu yang dilakukan adalah pelanggaran pemilu. Nah, sehingga menjadi kebiasaan. Nah, karena tadi ketidaktahuan masyarakat bahwa itu adalah pelanggaran pemilu. Lalu apalagi pengawasan aktif, ya, di setiap tahapan. Misalkan saya di divisi SDMO, itu pengawasan logistik, mulai dari proses perencanaan surat suara, ya, pengadaan alat-alat untuk pemilu, sampai kita cek ke pabriknya, lalu proses penyimpanan gudangnya, lalu siapa yang melakukan pelipatan, itu kita awasi secara ketat. Nah, kita buat sampai 24 jam, kita bergantian dengan Panwascam dan PKD, kita piket 24 jam proses mereka melakukan pelipatan, ya, pengepakan, lalu disortir dan sebagainya, sampai pada nanti di TPS itu terus kita awasi. Seperti itu. Jadi full diawasi, Pak, ya. Tidak ada waktu yang menganggur lah, tanda kutip. Tidak ada. Full diawasi. Semua 24 jam dilakukan pengawasan. Keluar orang masuk ke dalam gudang, ya, karyawannya kita lakukan pengecekan.
semua. Oke. Gitu. Nah, tadi yang menarik lagi Pak, terkait sekarang kan udah zamannya modern lah ya Pak, terus masyarakat semua bisa mengakses media sosial, Mm-mm. terus apalagi gampang sekali mengakses informasi. Tapi kan kita tidak tahu tuh informasinya tuh benar atau tidak. Ya. Nah, apalagi banyak hoax, apalagi banyak Ya. AI yang ya bisa negatif campaign atau ya black campaign lah. Ya. Nah, gimana tuh Pak Bawaslu hadir, apalagi zaman udah modern dengan teknologi canggih Ya, untuk preventifnya gitu. ini sering terjadi Hmm. berita-berita hoax ya, yang merugikan salah satu pasangan calon gitu ya, sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon. Nah, Bawaslu sering melakukan sosialisasi terkait black campaign yang terjadi. Nah, untuk menghindari itu, Bawaslu terus sosialisasi, mengajak Gen Z ya. Ini kan sering terjadi black campaign itu dilakukan oleh usia-usia yang ya muda-muda ya. Betul Pak. Nah, mereka lalu di sosial media saling menghujat dan sebagainya, itu sering terjadi di dalam proses pemilu. Bawaslu ingin memastikan jangan sampai terjadi lagi berita-berita hoax yang merugikan salah satu. Dengan cara gimana? Sosialisasi terus dilakukan di sosial media, di seluruh platform media yang dimiliki oleh Bawaslu, baik di YouTube, di Instagram, di Twitter ya, X sekarang ya, atau di Instagram, di websitenya, itu Bawaslu sering menyampaikan bahwa salah satu ciri-ciri berita yang hoax adalah, nah ini saling menjatuhkan ya, apalagi black campaign itu ada pidananya. Oh, semua sudah ada aturannya ya Pak ya, untuk terkait pelanggaran-pelanggaran kayak gitu ya, hoax dan sebagainya. Nah Pak, ini yang sekarang benar-benar baru dan apa ya, pasti masyarakat mikirnya, ini kan pemilu udah selesai nih Pak. Pemilu udah selesai, pilkada sudah selesai. Nah, Bawaslu tuh ngapain? Nah, betul. Bawaslu ngapain? Tentunya Bawaslu adalah pertama mengedukasi masyarakat. Ini seperti yang sekarang dilakukan. Kita memproduksi materi-materi yang berkaitan dengan demokrasi, dengan pengawasan pemilu, sehingga di suasana yang seperti ini kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk pemilu ke depan yang jauh lebih baik. Selain itu, sekarang juga kita sudah melakukan pendataan ya, daftar pemilih ya, berkelanjutan. Sekarang tuh sudah triwulan triwulan pertama ya, triwulan kedua di tahun 2026 ya. Nah, triwulan pertama sudah dilakukan bahwa di Kabupaten Tangerang jumlah pemilihnya DPT-nya itu hampir sekitar 2,5 jutaan, kurang lebih segitu. Itu dilakukan oleh Bawaslu dengan KPU melakukan, diawasi oleh Bawaslu. Jadi tidak diam Bawaslu. Seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya kayak gitu, Bawaslu berarti harus bekerja sama juga nih Pak dengan stakeholder yang ada. Oh ya tentu, dengan pemerintah daerah, ya, dengan Dukcapil, ya, dengan BPS, apalagi dengan KPU kan, karena kita tugasnya diantaranya adalah mengawasi apa yang dilakukan oleh KPU dalam proses tahapan sekarang. Oke Pak. Nah, gimana nih Pak harapan Bapak atau mungkin masyarakat yang secara umumnya nih untuk pemilu atau demokrasi ke depan Pak? Pemilu ke depan tentunya Bawaslu berharap ya, berharap jauh lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Kami mengevaluasi ya, melakukan evaluasi proses pemilu yang lalu kita perbaiki pemilu ke depan, pemilu yang harus jauh lebih baik, ya. Pemilu yang bersih, pemilu yang bermartabat, ya, pemilu yang jujur, adil, luber, terus dipastikan ya berjalan dengan baik. Tentunya seluruh pengawas pemilu ya, baik di tingkatan pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa sampai ke TPS itu berintegritas, melakukan fungsi-fungsi pengawasan dengan baik, menjalankan tugas dan wewenangnya jauh lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya.
Seperti itu. Tak terasa sahabat Bawaslu, kita sudah sampai di penghujung acara pada episode pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ferry Purnawan selaku anggota Bawaslu Kabupaten Tangerang. Dari obrolan hari ini, kita mengetahui bahwa demokrasi itu bukan hanya soal memilih, tapi juga menjaga hak pilih dengan keadilan, kejujuran, integritas yang dilakukan bersama, yaitu dengan Bawaslu serta masyarakat. Dan peran masyarakat harus secara aktif ya Pak ya, untuk menjaga demokrasi di Indonesia ini berjalan dengan baik. Oke, akhir kata saya Maulana Aditya Wilman undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode ngadem selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas sambil berjalan.